Kita beralih ke informasi lainnya. Banjir menjadi hal yang tidak terelakkan di Jakarta saat musim hujan tiba. BMKG merilis sejumlah wilayah di Jakarta yang berpotensi banjir saat musim hujan. Lalu apa langkah BPBD DKI untuk mengantisipasi banjir Jakarta? Dan berikut ulasannya. Awal tahun 2024 Jakarta bersiap untuk memasuki musim penghujan. Dan biasanya di musim penghujan seluruh wilayah Jakarta akan bersiap-siap untuk menghadapi potensi banjir. BMKG pun sebelumnya telah menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta akan berpotensi mengalami banjir meskipun potensi banjir tersebut tergolong rendah. Namun demikian masyarakat tetap diimbau untuk tetap waspada. Dan BMKG pun telah merilis sejumlah wilayah di Jakarta yang rawan mengalami banjir. Di Jakarta Barat terdapat 5 titik wilayah rawan banjir. Yang pertama adalah Cengkareng. Kemudian ada wilayah Grogol, ada juga wilayah Petamburan, Kalideres, dan juga Tambora. Sementara itu di wilayah Jakarta Pusat terdapat 4 titik wilayah rawan banjir. Yang pertama adalah Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, dan Tanah Abang. Sementara itu di wilayah Jakarta Selatan terdapat 4 titik wilayah rawan banjir. Yakni yang pertama ada wilayah Cilandak, kemudian wilayah Kebayoran Baru, wilayah Pesanggerahan, dan juga wilayah Tebet. Selanjutnya di wilayah Jakarta Timur terdapat 3 titik wilayah rawan banjir. Yakni ada Cipayung, ada Jatinegara, dan juga Pasar Rebo. Dan yang terakhir, wilayah Jakarta Utara juga mempunyai 3 titik wilayah rawan banjir. Yang pertama adalah Cilincing, Kelapa Gading, dan juga Penjaringan. Lalu seperti apa persiapan warga untuk menghadapi banjir tahun ini? Ibu Musini sudah berapa lama tinggal di daerah sini, Bu? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Nah, ini kan sudah memasuki awal tahun 2024, Ibu. Dan diprediksi akan memasuki musim penghujan. Ya. Nah, Ibu sebagai warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai atau kali ini, Bu, bagaimana persiapan ini, Bu? Persiapan saya pertama, saya harus waspada. Yang kedua, saya harus membenahi barang-barang saya ke atas. Dan yang ketiga, saya harus keluar mengungsi di tempat yang dataran tinggi. Oke. Biasanya di daerah sini, Bu, jika banjir ini berapa ketinggiannya, Bu? Berapa meter, Bu? 1 meter, kalau yang lebih tinggi lagi 2 meter lebih di atas. Oh, biasanya 1 sampai 2 meter. 2 meter. Ya, Bu. Tapi paling parah yang pernah terjadi di sini sampai 2 meter. 2 meter. Atap. Oh, sampai ke atap rumah Ibu? Iya. Oh, persiapan Bapak sebagai warga nih apa tuh, Pak? Ya, pertama-tama saya akan dengar informasi dulu dari pusat, dari Katulampa. Yang kedua kan dari sana kan ada informasi siaga berapanya. Apakah siaga 1, siaga 2, apa siaga 3. Kalau siaga 3, ya saya nggak kemana-mana, cuma beres-beresin tempat ini aja, dinaik-naikin ke atas. Sudah begitu doang, udah. Oke. Kalau di daerah sini biasanya kalau jika terjadi banjir ini, Pak, bisa berapa meter ketinggiannya, Pak? Oh, ketinggian kalau siaga 3 ya sekitar 1 meter. Kalau siaga 1 ya antara 2 meter lah, sebatas itu aja tuh tingkat nomor 1 dah itu sih.
Banjir turut menyita perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta. Mereka pun telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi dan juga mengantisipasi banjir di ibu kota. BPBD DKI Jakarta telah melakukan berbagai koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Gulkarmat, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Sosial untuk menghadapi peralihan musim di Jakarta. Kemudian yang kedua, BPBD DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sarana dan juga prasarana penanggulangan bencana di tingkat kelurahan di Jakarta, termasuk tenda, perahu, dan juga pelampung. Kemudian yang ketiga adalah BPBD terus memberikan update informasi perkembangan terkini melalui kanal digital. Kemudian BPBD DKI Jakarta telah mengaktifkan 267 posko siaga bencana di setiap kantor kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Kemudian BPBD DKI Jakarta juga telah menyiagakan 267 personil yang beroperasi secara 24 jam penuh di wilayah rawan banjir. Dan yang terakhir adalah pembukaan layanan pengaduan darurat bagi warga DKI Jakarta dengan nomor siaga 112 yang beroperasi penuh selama 24 jam. BPBD sudah melakukan berbagai antisipasi untuk menghadapi musim hujan dan juga nantinya bencana banjir di Jakarta, Pak. Kemudian seberapa efektifkah yang sudah dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta ini, Pak? Jadi gini, BPBD ini kan kami pertama kita menganalisa hasil prediksi BMKG ya, bahwa memasuki November yang lalu Jakarta sudah mulai masuk musim penghujan. Dan diperkirakan di Januari dan menjelang nanti Februari akan ada puncak musim penghujannya. Mungkin ditandai dengan biasanya hujan yang cukup ekstrim, lebat, intensitasnya yang cukup lama, dan lain-lain. Nah, berdasarkan itu, kami sebetulnya BPBD DKI Jakarta sepanjang tahun, kami selalu melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita menginformasikan kondisi cuaca Jakarta per 2 jam. Ya. Timur, selatan, barat, utara, termasuk Pulau Seribu, bagaimana kondisinya? Apakah ada hujan yang lebat, sedang ataupun ringan, petir, angin kencang, dan lain-lain. Kemudian BPBD juga kami dibantu oleh teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Kita melakukan pemantauan terhadap 13 sungai yang ada di Jakarta. Istilahnya dengan TMA, tinggi muka air. Dalam 10 tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta juga ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan vertikal drainase dan sumur resapan itu. Ada juga namanya sebutannya lubang biopori, lubang resapan biopori. Itu dibuat di kawasan-kawasan publik, ada di taman, ada di jalan-jalan, di sekolah, di tempat-tempat ibadah. Tujuannya adalah membantu pengurangan resapan air. Artinya kita tahu Jakarta kan banyak betonisasi, semenisasi. Yang dulunya masih tanah kosong sekarang sudah jadi perumahan. Yang dulunya tanah kosong mungkin jadi tempat parkir dan lain-lain. Artinya daerah resapan airnya sangat jauh berkurang. Nah, dengan adanya tadi vertical drainage, sumur resapan, lubang resapan biopori, diharapkan bisa membantu penyerapan air yang biasanya tergenang di titik-titik tertentu bisa cepat surut. Banjir sudah menjadi bagian tak terpisahkan bagi masyarakat Jakarta sebab terjadi setiap tahunnya pada musim penghujan. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta terus bekerja untuk meminimalisir terjadinya banjir di ibu kota. Masyarakat pun dituntut untuk turut serta membantu kerja pemerintah, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan.